kita ke informasi terpopuler yang pertama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak berencana mengubah kebijakannya terhadap Israel menyusul serangan mematikan akhir pekan lalu di kamp pengungsi Rafah. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan 45 orang tewas ketika kobaran api melanda sebuah kamp pengungsi akibat serangan Israel pada Minggu 26 Mei 2024. Namun juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan Washington tidak percaya bahwa tindakan Israel di Rafah merupakan operasi skala penuh yang akan melanggar garis merah Biden. Kirby menambahkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tutup mata ketika ditanya berapa banyak mayat yang hangus yang diperlukan untuk Biden untuk mengubah arah mengenai masalah ini. Biden sebelumnya mengatakan dia tidak akan mendukung serangan besar-besaran militer Israel di Rafah, tempat 1 juta warga sipil telah melarikan diri. Dan awal bulan ini menghentikan pengiriman bom berat ke Israel karena kekhawatiran bom tersebut dapat digunakan untuk menyerang kota Gaza Selatan. Para saksi mata mengatakan bahwa tank-tank Israel ditempatkan di pusat Rafah pada Selasa setelah pertempuran sengit antara pasukan Israel dan militan Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Namun ketika ditanya berulang kali, Kirby menegaskan bahwa Presiden tidak mengambil keputusan apapun mengenai bagaimana mendefinisikan serangan militer besar-besaran terhadap Rafah. Ya, beralih ke berita terpopuler selanjutnya, di mana tentara Mesir Ibrahim Abdel Razek tewas ditembak militer Israel di Rafah, perbatasan Mesir dan Gaza. Lautan manusia dilaporkan menghadiri pemakamannya. Warga menghadiri pemakaman tentara Mesir Ibrahim Abdel Razek di Fayum pada Selasa 28 Mei 2024 waktu setempat. Ia ditembak tewas tentara Israel pada hari Senin dan dilaporkan kala itu baku tembak terjadi antara tentara Mesir dan militer Israel. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan warga dan dikhawatirkan mempengaruhi geopolitik kawasan. Warga dilaporkan ramai-ramai datang ke pemakamannya, nampak orang-orang mengiringi prosesi pemakaman dengan ikut mengangkat peti jenazah. Ekspresi kepedihan dan kekecewaan warga Mesir juga terlihat saat prosesi pemakaman Ibrahim Abdel Razek. Beralih ke berita terpopuler dari dalam negeri, di mana Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Aryono menjadi tersangka baru di kasus korupsi di PT Timah. Kuntadi mengatakan BGA diduga secara melawan hukum telah mengubah RKAB tahun 2019. BGA kata dia diduga mengabaikan prosedur untuk mengubah RKAB itu menjadi 68.000 metrik ton atau 100% lebih dari semula. Kuntadi mengatakan BGA saat ini masih diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung. Dia bilang penahanan terhadap tersangka baru ini akan diputuskan sore ini. BGA menjadi tersangka ke-22 dalam kasus Timah, di mana sebelumnya Kejagung telah menetapkan puluhan orang menjadi tersangka. Seperti suami pesohor Sandra Dewi, Harvey Moise, menjadi salah satu tersangka yang paling disorot dalam kasus ini. Ya, dan berita terpopuler terakhir dari cnbcindonesia.com, bencana longsor telah mengubur 2.000 orang hidup-hidup di tetangga RI Papua Nugini. Pemerintah negeri itu pun buka suara atas kejadian tersebut. Mengutip Reuters, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menyalahkan curah hujan yang luar biasa dan perubahan pola cuaca sebagai penyebab berbagai bencana di negaranya. Ini termasuk tanah longsor pekan lalu yang mungkin telah menewaskan ribuan orang. Masyarakat kami di desa itu tertidur untuk terakhir kalinya tanpa mengetahui bahwa mereka akan menghembuskan nafas terakhir saat mereka tidur dengan tenang, katanya ke parlemen, dikutip pada Rabu 29 Mei 2024. Ia juga menyatakan bahwa Papua Nugini tengah menghadapi pola cuaca yang luar biasa dan perubahan kekeringan ke basah. Hal yang sama juga dikatakan Wakil Perdana Menteri John Rosso. Menurutnya dampak perubahan iklim sudah terlihat selama 2 bulan terakhir. Bencana longsor terjadi Jumat dini hari. PBB memperkirakan 3 kali lipat orang tewas, sekitar 670 orang akibat bencana tersebut. Provinsi Enga berada 600 km dari ibu kota Port Moresby. Sejauh ini baru 6 orang ditemukan di tempat pusat longsor Yambali.